Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofyan Syaifullah dengan NIM 2025520009. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi dari algoritma pemrograman. Nah, yang pertama di sini ada array satu dimensi. Array satu dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama di dalam satu variabel. Setiap data disimpan memiliki posisi yang disebut indeks, dan biasanya indeks di dalam array ini dimulai dari 0. Indeks ini digunakan untuk membedakan letak setiap elemen pada array. Untuk deklarasinya di sini ada nama variabel array in of tipe data. Untuk contohnya di sini ada data sebagai nama variabel array 1 sampai 6. Berarti di sini ada 6 data of integer. Berarti tipe data yang digunakan di sini adalah integer. Nah, dari deklarasi ini maka akan terbentuk elemen yang kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ada 6 kotak. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengisi data ke dalam elemen array satu dimensi dapat dilakukan dengan sintaks ini. Data kurung siku 2, panah kiri 7. Maka angka 7 ini akan masuk ke elemen kedua di sini. Dan data kurung siku 0, panah kiri 23, maka angka 23 akan masuk ke elemen ke 0. Untuk mencetak data, ini menggunakan sintaks override, buka kurung data kurung siku 2, tutup kurung. Nah, di sini maka akan menampilkan angka 7 karena pada elemen kedua di sini nilainya adalah 7. Selanjutnya di sini ada operasi array satu dimensi. Yang pertama di sini ada bubble sort. Nah, bubble sort ini membandingkan dua data yang berdekatan. Jika data di sebelah kanan lebih kecil dari sebelah kiri, maka akan ditukar posisinya. Begitu seterusnya sampai data terurut. Misalnya di sini ada angka 7, 2, 9, 5, 3. Nah, angka-angka ini akan ditukar posisinya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, maka langkah pertamanya itu membandingkan antara angka 7 dan 2. Karena angka 2 ini lebih kecil dari 7, maka posisinya akan ditukar. Menjadi seperti di sini. Nah, kemudian angka 7 dibandingkan dengan 9. Karena 9 ini lebih besar dari 7, maka posisinya tidak akan ditukar. Selanjutnya, angka 7 ini dibandingkan dengan 5. Karena 5 ini lebih kecil dari 7, maka posisi 5 dengan 7 akan ditukar sehingga menjadi seperti ini. Begitu seterusnya sampai selesai, sampai angka ini terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di bubble sort ini menggunakan teknik pertukaran nilai. Nah, untuk menukar nilai antara dua variabel, kita memerlukan variabel bantuan atau variabel sementara. Yang kedua di sini ada selection sort. Selection sort ini merupakan pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian daftar yang belum terurut dan memindahkan posisinya ke yang benar. Jadi perbedaannya dengan bubble sort barusan itu, kalau bubble sort itu membandingkan dua angka yang bersebelahan. Jika angka yang bersebelahan ini sesuai atau sesuai dengan perintah, maka angka ini akan ditukar. Tapi di selection sort ini, semua angka itu dicek terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian baru ditukar. Dari yang terkecil sampai yang terbesar hingga menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga di sini ada sequential search. Sequential search ini merupakan metode pencarian data yang dilakukan dengan cara memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan, dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, sampai data yang dicari itu ditemukan atau semua data telah diperiksa. Misalnya di sini ada K18. Maka di sini akan melakukan pencarian apakah angka 18 ini ada di sini.
Nah, di dalam if ini K sama dengan A indeks keberapa. Nah, karena angka 18 ini ada di indeks kedua, maka I ini nilainya adalah 2. Maka ketemu di sini akan diberikan nilai 2, kemudian masuk ke if di sini, ketemu sama dengan 0, kan ketemu barusan itu nilainya sudah 2, maka masuk ke else, maka akan mencetak ketemu. Kemudian di sini ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, jadi array 2 dimensi ini bentuknya seperti tabel atau matriks. Contohnya seperti ini, yaitu tersusun dari baris dan kolom. Untuk deklarasinya, di sini ada nama variabel, titik 2 array, kurung siku banyak baris, kurung siku banyak kolom of tipe data. Untuk contohnya di sini ada data sebagai nama variabelnya dan array 3. 3 ini sebagai jumlah baris atau banyak barisnya dan 4 di sini sebagai banyak kolom of integer. Maka di sini menggunakan tipe data integer. Nah, dari deklarasi ini maka akan terbentuk array 12 elemen dengan 3 baris dan 4 kolom yang seperti ini. Selanjutnya untuk mengisi data. Untuk mengisi data ini dapat menggunakan sintaks seperti ini. Data, kurung siku 0,2, panah kiri 7. Maka angka 7 ini akan masuk ke elemen 0 dan 2, maka akan terletak di sini. Kemudian untuk menampilkan data di dalam array 2 dimensi bisa menggunakan sintaks write, buka kurung data, kurung siku 0,2. Nah, dari sintaks ini akan menampilkan angka 7. Selanjutnya ada operasi array 2 dimensi. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Syarat penjumlahan matriks ini apabila kedua matriks memiliki baris dan kolomnya sama. Contohnya di sini ada matriks A mempunyai 3 baris dan 2 kolom, sama dengan matriks B yang mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Maka kedua matriks ini dapat dijumlahkan. Caranya dengan ditambahkan saja dengan sesuai posisinya. Misalnya di sini 4 ditambah dengan 3 hasilnya 7, maka angka 7 diletakkan di sini. Dan 3 ditambah dengan 1 hasilnya 4, maka diletakkan di sini. Begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian yang kedua di sini ada perkalian matriks. Syaratnya itu kedua matriks dapat dikalikan apabila banyak baris matriks pertama sama dengan banyaknya kolom di matriks kedua. Contohnya seperti ini. Di matriks A ini ada 3 baris. Dan di matriks B ada 3 kolom, maka kedua matriks ini dapat dikalikan dengan cara 4 dikali 3 ditambah dengan 3 ditambah 1, yaitu hasilnya 15. Maka angka 15 ini diletakkan di sini. Kemudian 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 2, dan hasilnya akan 10, diletakkan di sini. 4 kali 4, 16, ditambah dengan 3 kali 5, yaitu 15. Maka hasilnya 31 dan diletakkan di sini. Begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian di sini ada record. Record adalah struktur data yang menyimpan beberapa data dengan tipe data yang berbeda dalam satu variabel. Setiap data di-record disebut file atau atribut. Record digunakan ketika suatu objek memiliki beberapa informasi yang saling berhubungan. Misalnya data mahasiswa. Mahasiswa ini terdiri dari NIM, nama, umur, dan prodi. Untuk deklarasinya di sini ada nama record, nama file 1, tipe data 1, nama file 2, tipe data 2, nama file 3, tipe data 3. Nama variabel, T2, nama record. Untuk contohnya di sini ada data MHS. Berarti data MHS ini sebagai nama record. Kemudian ada name menggunakan tipe data integer, nama menggunakan tipe data string,
Umur menggunakan tipe data integer dan prodi menggunakan tipe data string. MHS-2 data MHS. Berarti nama variabel di sini adalah MHS dan nama recordnya adalah data MHS. Untuk mengisi data dapat dilakukan dengan sintaks seperti ini. MHS titik nim 2025520009. Kemudian MHS nama. Kemudian diisikan nama di sini. Nah, untuk mencetak data ini menggunakan sintaks write dalam kurung MHS titik name, kemudian write MHS titik nama. Begitu seterusnya. Selanjutnya di sini ada array of record. Array of record adalah kumpulan beberapa record yang disimpan dalam sebuah array. Jika record digunakan untuk menyimpan satu objek, maka array of record digunakan untuk menyimpan banyak objek yang memiliki struktur data yang sama. Contohnya barusan itu record. Record itu hanya bisa menyimpan satu data mahasiswa saja. Nah, kalau array of record ini dapat menyimpan data dari banyak mahasiswa. Sebenarnya untuk deklarasinya di sini sama seperti barusan, tapi yang berbeda di sini ada MHS array 1 sampai 5. Berarti di sini dapat menyimpan data dari 5 mahasiswa. Data MHS. Berarti isinya semua datanya sama seperti ini. Terdiri dari name, nama, umur, dan prodi. Kemudian untuk mengisi data di sini menggunakan algoritma seperti ini. N sama dengan 5. Berarti di sini kita bisa mengisi data dari 5 mahasiswa. Menggunakan for to do. For I sama dengan 0. Maka I ke 0 ini akan diisi data mahasiswa yang kita isi pertama, yang kita masukkan pertama. Begitu seterusnya sampai data dari mahasiswa kelima. Untuk mengambilkan datanya juga sama, menggunakan for to do. Kemudian yang terakhir di sini ada file text. File text ini merupakan kumpulan byte-byte yang disimpan dalam media penyimpanan yang berisi data karakter ASCII, yang jumlahnya tidak tentu dan dapat ditambah atau dikurangi jika dibutuhkan. File text ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berisi data karakter ASCII. Setiap record boleh memiliki panjang yang bervariasi. Setiap record diakhiri tanda EOL, yaitu end of line. Kemudian setiap file diakhiri tanda EOF, yaitu end of file. Kemudian hanya dapat diakses secara sekuensial atau berurutan. Dan isi filenya dapat dilihat oleh perintah DOS type atau editor text. Untuk menambahkan data ke dalam file text dapat dilakukan dengan tahapan. Yang pertama itu mendeklarasikan variabel file dengan sintaks seperti ini. Nama variabel _2 text. Untuk menghubungkan variabel file dengan nama file menggunakan assign dalam kurung nama variabel, nama file. Untuk membuat file text aktif dapat menggunakan sintaks rewrite dalam kurung nama variabel. Kemudian yang keempat, menulis ke dalam file text bisa menggunakan sintaks write nama variabel dan data 1, data 2 sampai data n. Dan untuk menutup file text dilakukan dengan sintaks close nama variabel. Untuk membaca isi file text ini dapat dilakukan dengan proses yang pertama, mendeklarasikan variabel file. Ini nama variabel _2 text. Kemudian untuk menghubungkan variabel file dengan nama file menggunakan assign dalam kurung nama variabel, nama file. Kemudian untuk membuka variabel file menggunakan reset nama variabel. Kemudian untuk membaca isi file dan ditampilkan di layar menggunakan while not EOF nama variabel. Read nama variabel, pesan. Write pesan. Dan untuk menutup filenya itu menggunakan perintah close nama variabel. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.